Ratusan mahasiswa ITB demo menolak kebijakan penggunaan pinjol bagi mahasiswa tidak mampu. Antisipasi kecelakaan, ratusan alat peraga kampanye di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta ditertibkan. Sedikitnya 17 warga Palestina tewas dalam 2 serangan udara Israel di Gaza Tengah pada Minggu malam. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Haenda. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, 3 jambret seorang wanita pesepeda di Jalan Latuhar Hari, Menteng, Jakarta Pusat akhirnya diringkus. Aksi para pelaku yang membuat korban terjatuh ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Tim Unit 2 Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polsek Menteng, Jakarta Pusat bergerak cepat memburu jambret seorang wanita pesepeda yang terjadi di Jalan Latuhar Hari, Menteng. Satu pelaku berinisial BG ditangkap di Jalan Tipar, Cakung, Jakarta Timur. BG tak berkutik dan mengakui perbuatannya. Polisi kemudian meringkus pelaku lain berinisial AW di rumah susun Pinus, juga di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dan berdasarkan informasi dari BG dan AW, polisi kemudian meringkus pelaku terakhir berinisial AK di rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan sementara, ketiga pelaku memiliki peran berbeda. BG sebagai pengendara motor, AW eksekutor, dan AK sebagai penadah. Bersama barang bukti telepon genggam hasil kejahatan dan alat isap sabu yang ditemukan, ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, kawanan jambret merampas telepon genggam milik seorang wanita yang bersepeda di Jalan Latuhar Hari, Menteng, Jakarta Pusat 24 Januari lalu. Kencangnya tarikan pelaku membuat korban hilang keseimbangan hingga terjatuh. Peristiwa ini viral setelah rekaman kamera pengawas diunggah ke media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati dan Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Terlilit utang, seorang pria nekat menjambret ponsel pejalan kaki di Bandung, Jawa Barat. Aksi pelaku pun terekam kamera pengawas. Penjambretan di Jalan Kopo, Kota Bandung yang menargetkan seorang perempuan pejalan kaki di sebuah gang terekam kamera pengawas. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil merebut telepon genggam korban dan kabur. Sontak korban pun berteriak hingga terdengar anggota kepolisian yang tengah bertugas. Pelaku yang adalah warga Majalaya kini mendekam di jeruji besi. Pelaku nekat menjambret karena terlilit utang pinjol dan biaya kebutuhan hidup keluarga. Hasil pemeriksaan sementara bahwa alasan pelaku itu adalah untuk memenuhi kebutuhan membayar hutang akibat dari kebutuhan keluarganya dan sekolah anaknya, dan pelaku baru kali ini melakukan kejahatannya. Yang diambil apa aja benar? Yang diambil adalah satu buah handphone merek Realme 9. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal tentang pencurian kekerasan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailata, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian tas dari dalam mobil box di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung terekam CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang beraksi memanfaatkan situasi saat sopir menurunkan barang di toko. Aksi pencurian tas milik sopir mobil box di kawasan Jalan Lintas Timur, Tulang Bawang, Lampung terekam kamera pengawas. Dalam rekaman video terlihat pelaku yang berjumlah 2 orang memanfaatkan situasi saat sopir tengah menurunkan barang dari dalam mobil box ke salah satu toko. Salah satu pelaku kemudian mendatangi mobil box yang tengah terparkir, sedangkan satu lainnya memantau situasi. Tak membutuhkan waktu lama, pelaku kemudian membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan menggondol tas yang berisi ponsel dan uang ratusan ribu rupiah.
Aksi pelaku sempat terpergok pemilik toko, namun pelaku langsung tancap gas dan berhasil melarikan diri. Habis nurunin barang sini kan saya orang dua. Nah, satunya di dalam nurunin barang, saya di dalam box. Nah, tiba-tiba si punya toko katanya ada orang yang masuk ke dalam dashboard katanya. Terus ambil barang saya, terus dia teriak, maling. Terus saya turun dari mobil, saya mau laju Uber. Atas kejadian ini korban telah melaporkan ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Tulang Bawang Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Sebuah minibus menabrak pengendara sepeda motor dari arah berlawanan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Akibatnya 2 orang pengendara motor terpental dan mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh. Dalam rekaman CCTV di salah satu rumah warga ini, tampak sebuah minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Painan menuju Kota Padang. Tiba-tiba mobil yang tampak hilang kendali tersebut mengarah ke jalur kanan dan menabrak pengendara motor yang datang dari arah berlawanan di daerah Tarusan di depan Mapolsek Koto 11 Tarusan, Pesisir Selatan. 2 pengendara sepeda motor tersebut terpelanting hingga 300 meter dan masuk ke dalam pekarangan Mapolsek. Sementara minibus tersebut berhenti setelah menabrak dinding pagar Mapolsek 11 Tarusan. Kejadian berawal saat sepeda motor Honda Beat melaju dari arah Padang menuju Painan. Tiba-tiba dari arah berlawanan melaju mobil minibus Wuling yang memasuki badan jalan sebelah kanan, yaitu badan jalan yang akan dilalui oleh sepeda motor Honda Beat. Pada saat itu sepeda motor Honda Beat mengetahui mobil memasuki badan jalannya, sepeda motor menghindar ke sebelah kiri, namun mobil tetap mengarah ke kanan dan kemudian menabrak sepeda motor tersebut. 2 orang korban dilarikan ke rumah sakit Painan karena mengalami patah tulang, sementara sopir minibus diamankan di Mapolsek Koto 11 Tarusan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk kontainer melintang di ruas Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta. Truk melintang karena salah satu roda terperosok ke dalam saluran air. Truk kontainer yang melintang ini menutup satu ruas Jalan Raya Condet hingga menutup akses kendaraan. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Raya Condet, Jakarta. Meski membahayakan, sejumlah motor tetap nekat melintas di antara truk dan pertokoan. Ban depan truk kontainer ini terperosok dalam saluran air saat pengemudi ingin berputar arah. Butuh waktu beberapa jam hingga akhirnya truk yang terperosok berhasil dievakuasi dan ruas Jalan Raya Condet bisa dilalui kembali. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Mahasiswa menolak kebijakan ITB yang mengharuskan mahasiswa tidak mampu untuk membayar uang kuliah tunggal menggunakan pinjaman online. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung berdemonstrasi dengan membawa poster kecaman dari kampus ITB menuju Gedung Rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin sore. Aksi ini sebagai bentuk protes mahasiswa terkait kerjasama Rektorat ITB dengan perusahaan jasa pinjaman online Dana Cita yang menerapkan skema pinjaman online bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Diketahui sebanyak 93 dari 137 mahasiswa masih memiliki tunggakan UKT. Untuk membantu tunggakan UKT mahasiswa yang tidak mampu, mahasiswa lainnya juga melakukan aksi penggalangan donasi. Begitu Rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Ini sangat memberatkan, kami telah mengusahakan ragam advokasi lainnya. Namun Bapak Ibu Rektorat masih belum mendengar, maka dari itu kami memutuskan untuk bisa turun aksi menggeruduk Gedung Rektorat pada siang hari ini.
Para mahasiswa juga mengeluhkan pihak ITB yang dinilai mempersulit mahasiswa tidak mampu dalam menurunkan biaya UKT tiap semesternya. Ya berarti UKT-nya nggak pernah turun gitu ya? Nggak pernah turun, 12,5 juta terus. Padahal meskipun udah diajukan keringanan gitu. Tiap semester saya ajukan dan banyak juga kawan-kawan saya sudah mengajukan, tapi walaupun saya tahu juga kondisi finansial mereka 11-12 sama saya, susah, tapi tetap saja 12,5 terus. Minim sekali saya dengar cerita bahwa saya UKT saya kecil, 8 gitu ya, minim sekali. Dengan adanya aksi ini, para mahasiswa berharap pembayaran UKT bagi mahasiswa tidak mampu mendapat solusi lain selain pinjaman online yang dinilai memberatkan mahasiswa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pertandingan 8 besar lanjutan Piala Suratin U17 Nasional yang digelar di Stadion Tor Surabaya antara Persikopa Pariaman melawan Persemi Mimika Papua diwarnai bentrok antar pemain. Akibat keributan tersebut, 2 dari 4 pemain Persikopa dibawa ke rumah sakit akibat sesak nafas karena mendapat tendangan dari pemain lawan. Bentrokan terjadi antar pemain dari Persikopa Pariaman dan Persemi Mimika Papua pada pertandingan 8 besar lanjutan Piala Suratin U17 Nasional di Stadion Tor Surabaya, Jawa Timur. Keributan ini terjadi diduga karena pemain Persemi Mimika Papua memukul salah satu pemain Persikopa Pariaman setelah terjadi pelanggaran karena benturan fisik antar kedua pemain. Sejumlah pemain dan ofisial dari tim Persemi Mimika Papua masuk ke dalam lapangan. Akibat keributan ini, 2 dari 4 pemain Persikopa Pariaman harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas setelah dipukul pemain Persemi Mimika Papua. Usai kejadian, pihak Persikopa rencananya akan mengirim surat protes kepada PSSI. Jadi pemain Persikopa kena tendang, kemudian terjadi keributan, lalu dikejar sampai keluar lapangan seluruh pemain kita oleh pemain ofisial Papua. Nah, itu sampai beberapa pemain kita cedera parah sehingga dilarikan ke rumah sakit. Sampai saat ini tercatat ada 4 orang yang mengalami cedera parah, kena pukul, kena tendang. Ya, kita sebagai pengurus Persikopa tentu akan melakukan komplain tertulis kepada pihak PSSI untuk menindaklanjuti peristiwa ini. Akibat keributan ini, wasit terpaksa menghentikan pertandingan di menit 81 di saat tim Persikopa unggul dengan skor 3-1 dari Persemi Mimika Papua. Sementara untuk menghindari keributan susulan, pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung mengevakuasi kedua tim menuju mes. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya. Pemirsa iNews pagi akan kembali usai azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. Kita ke informasi berikutnya. Petugas kepolisian Resort Padang Sidempuan, Sumatera Utara menggagalkan penyeludupan 35 kg ganja kering asal Kabupaten Mandailing, Natal. Penyeludupan barang haram tersebut dilakukan oleh seorang kurir dengan cara membawanya menggunakan sepeda motor. Syahril Delimunti, warga desa Baringin, Kecamatan Panyambungan Timur, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara, ditangkap polisi di Jalan Lintas Sumatera oleh aparat kepolisian Resort Padang Sidempuan. Pemuda berusia 22 tahun ini tak berkutik setelah petugas mendapati 2 tas besar yang berisikan 32 bungkus narkotika jenis ganja kering siap edar. Terkuaknya penyeludupan ganja kering seberat 35 kg ini berdasarkan penyelidikan polisi. Sebelumnya petugas mendapatkan informasi akan melintasnya seorang pria yang akan menyelundupkan narkotika jenis ganja kering dari Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Setelah dilakukan penyelidikan, kita temukanlah saudara SD ini sedang di atas sepeda motor membawa
narkoba jenis ganja ini sekitar 32 bal yang berisikan di dalam 2 tas. Barang sendiri dari mana? Menurut keterangan dari terduga pelaku, saudara SD, bahwa barang ini adalah dari penyabuman. Mandailing Natal. Mandailing Natal. Saat diinterogasi, tersangka mengaku dirinya diperintahkan mengantar barang haram tersebut ke salah seorang pengedar di kota Padang Sidempuan. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu tersangka produksi film porno Siska E melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya pihak kuasa hukum akan memperbaiki gugatan dan juga akan mendaftarkannya kembali. Tim kuasa hukum Siska E hari ini resmi mencabut gugatan pra-peradilan kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasan pencabutan gugatan pra-peradilan ini ialah ada poin-poin gugatan yang akan diubah oleh tim kuasa hukum pasca penangkapan Siska E oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Setelah mencabut gugatan pra-peradilan, kuasa hukum Siska E berencana akan mendaftarkan gugatan pra-peradilan kembali untuk kliennya. Ada permohonan yang akan kami tambah dan itu nanti itu masih kami rahasiakan karena kami punya bukti-bukti baru untuk itu. Sebelumnya Siska E tersangka dalam kasus produksi film porno dijemput paksa oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya di kawasan Sleman, Yogyakarta. Jemput paksa terhadap Siska E dilakukan karena Siska E tidak kooperatif atas beberapa kali panggilan penyidik. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali diperiksa di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum SYL menjelaskan dirinya belum mendapat pemberitahuan mengenai materi pemeriksaan kliennya tersebut. Menggunakan kemeja batik dibalut rompi tahanan KPK dengan tangan terborgol, SYL datang ke Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan pada Senin siang. Diketahui pemirsa, SYL merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan, gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang, serta menjadi saksi kasus dugaan pemerasan yang menyeret mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Kuasa hukum SYL mengaku belum mengetahui agenda pemeriksaan kliennya terkait kasus yang mana. Namun terkait dengan esensinya itu yang belum kita ketahui secara jelas. Mungkin nanti setelah pemeriksaan baru bisa nanti kami berikan keterangannya. Itu gimana? Tapi ini ada kaitannya sama kasus yang sebelumnya masih Bang, dugaan pemerasan itu Bang? Sepertinya, cuma tidak dirinci jelas ini terkait dengan apa, yang mana gitu. Apa terkait TPPU yang dikembangkan oleh polisi Bang? Maybe, kita juga nggak tahu. Kita ke informasi jelang pemilu, pemirsa. Ratusan alat peraga kampanye di sepanjang Jalan Raya Bogor Kramat Jati, Jakarta ditertibkan petugas gabungan. Penertiban ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan bagi pengguna jalan, terutama pada saat musim hujan dan cuaca buruk. Alat peraga kampanye yang berada di sepanjang Jalan Raya Bogor Kramat Jati, Jakarta diturunkan petugas gabungan dari Bawaslu DKI, Satpol PP, hingga pemerintah kota Jakarta Timur pada Senin siang. Penertiban dilakukan karena alat peraga kampanye sudah rusak dan menyebabkan lokasi sekitar kumuh. Ini agendanya adalah merapikan APK yang memang sudah terlihat agak kumuh dan memang bagi kami itu sudah melanggar dari SK KPU DKI nomor 363 tahun 2023 yang dimana tempat-tempat yang tidak boleh dipasang APK seperti contohnya adalah di JPO, flyover dan jalan raya. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas karena alat peraga kampanye rawan jatuh saat musim hujan dan cuaca buruk. Memang sudah banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan pemasangan APK, utamanya di pembatas jalan, karena
seperti kita tahu sekarang sudah musim hujan, itu sudah angin kencang itu dan hujan itu membuat APK itu penyangganya itu goyang atau miring, jadi sangat membahayakan dari pengguna jalan. Dari hasil penertiban, lebih dari 1.300 alat peraga kampanye yang diturunkan dari sarana dan prasarana umum. Pemirsa, calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Kota Ambon, Maluku. Disambut ribuan warga, Ganjar menyerukan pemilu damai serta menghargai perbedaan pilihan. Calon Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Kota Ambon, Maluku. Di bawah terik sinar matahari, warga histeris menyambut kehadiran Ganjar di atas panggung Hajatan Rakyat. We love you, Ganjar! We love you, Maha Kuasa! Dengan penuh semangat, Ganjar menyapa dan menyalami warga yang sudah menunggunya sejak pukul 8 pagi. Di hadapan ribuan pendukung, Ganjar menyerukan pemilu damai serta menghargai perbedaan pilihan. Nah, di Maluku, di Ambon ini ada tradisi yang sangat bagus, bela gandong. Penghormatan antar sesama yang luar biasa. Kalau kita melihat kerukunannya juga luar biasa, maka saya sampaikan pesan damai di dalam pemilu ini, di dalam kampanye ini. Mungkin kita beda pilihan kok itu. Mari kita saling menghormati, tidak perlu berbenturan. Kalau mau lihat benturannya adalah benturan pemikiran. Dan itu ada di debat, maka rakyat punya preferensi nanti untuk memilih. Dan tentu saja kita harapkan pemilu damai ini betul-betul bisa terlaksana. Dan kami akan dorong bahwa aparatur pasti netral dan rakyat tidak ada ketakutan untuk menentukan pilihan. Ganjar mengungkapkan ia terharu dan berterima kasih atas antusiasme warga yang begitu menyala. Dari Ambon, Maluku, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD melanjutkan kampanyenya dengan mengunjungi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Mahfud MD bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan para simpatisan Ganjar Mahfud. Dengan menggunakan bentor dan diiringi oleh para pendukungnya, Mahfud MD bersilaturahmi ke Pekanbaru Riau menemui para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda di Hotel Premier Pekanbaru. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkomitmen bersama calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mendengarkan segala keluhan terkait permasalahan adat, tanah, hingga masalah sumber daya alam di Riau yang akan disampaikan oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda Riau. Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Usai bersilaturahmi, Cawapres nomor urut 3 ini melakukan pengguntingan pita untuk meresmikan gerai UMKM progresif, program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif, serta bazar UMKM di Kota Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang pemilihan umum 2024, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono bertemu dengan para petani di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pertemuan ini untuk mensosialisasikan program unggulan Ganjar Mahfud. Tidak hanya mensosialisasikan program unggulan Ganjar Mahfud dan program P3, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono juga menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memberikan solusi kepada para petani. Berbagai aspirasi yang disampaikan nantinya dijadikan sebagai kebijakan prioritas. Pimpinan partai berlambang Ka'bah ini membeberkan beberapa program prioritas pasangan Ganjar Mahfud yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat, khususnya petani. Percepatan pembangunan serta penyelesaian permasalahan petani sepertinya sulit memperoleh pupuk bersubsidi,
mahalnya harga pupuk dapat dituntaskan melalui program KTP Sakti. Program ini akan diperjuangkan serta didukung oleh partai politik pengusung Ganjar Mahfud. Kita yakini adalah Pak Ganjar Mahfud yang bisa akan bekerja untuk mempercepat pembangunan di Papua, termasuk untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di Papua ini. Itu melalui KTP Sakti, termasuk nanti bukan hanya bantuan pupuk saja, tetapi termasuk ada nanti beasiswa, kemudian juga ada BBM, ya, kemudian bantuan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Mirqat Ilmiah Al-Itqon di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam pidatonya, Anies yakin ia dan wakilnya Muhaimin Iskandar bisa meraih kemenangan di Jakarta. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bertandang ke Pondok Pesantren Mirqat Ilmiah Al-Itqon di Cengkareng, Jakarta Barat. Anies bersilaturahmi dengan para santri dan pimpinan Ponpes. Anies juga berkunjung ke rumah Kiai Mahfudz Arisun. Dalam pidatonya, Anies mengutarakan keyakinannya bisa meraup banyak suara di Jakarta. Anies pun berdoa bersama dengan para santri dan pengurus Ponpes untuk kesuksesan Pilpres 2024. Menambah teman. Nah, itulah yang kami jalani selama beberapa bulan. Jadi sekarang lapor, tinggal 16 hari lagi sampai Pilpres. Mohon doanya, mohon titip ke Jakarta dan silaturahmi pelepas kangen karena selama ini banyak di luar kota. Lalu alhamdulillah bersyukur tadi beliau mendoakan, beliau memberikan pesan yang insya Allah nanti kita jaga amanah. Yakin bisa meraup suara. Anies juga mengajak para pendukungnya agar mengawal jalannya pemilu dan mengamankan seluruh tempat pemungutan suara sehingga bebas dari kecurangan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Dandi Bernadi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ratusan anak di bawah umur didapati bersama orang tuanya menghadiri kampanye terbuka Prabowo Gibran di lapangan Pancasila Semarang, Jawa Tengah. 50 anggota Bawaslu Kota Semarang yang hadir untuk mengawasi mengimbau orang tua untuk tidak melibatkan anak-anak mereka. Ratusan anak di bawah umur didapati bersama orang tuanya menghadiri kampanye terbuka Prabowo Gibran di lapangan Pancasila Semarang, Jawa Tengah. Anak-anak ini bahkan ikut mengenakan atribut partai berupa baju kampanye dan membawa bendera partai. Pada kampanye dan kirap budaya Prabowo Gibran, Bawaslu Kota Semarang menerjunkan 50 anggota untuk mengawasi jalannya kampanye. Bawaslu bahkan mengakui jumlah anak-anak yang datang mencapai ratusan. Bawaslu juga mengimbau para orang tua untuk tidak melibatkan anak-anak mereka. Sudah ada tadi kurang lebih informasinya sudah ada hampir ratusan lah yang kemudian kita himbau ya untuk kalau dia mengenakan atribut kita minta untuk lepas atau dibalik. Karena kehadiran anak-anak itu kan tentunya karena ada keikutsertaan orang tuanya ya sehingga kita himbau dan relatif himbauan itu diikuti. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 15 Ayat A memuat, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Bila melanggar ketentuan dan tetap melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik, maka kandidat terancam pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 juta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai penyitaan ponsel milik jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono oleh penyidik melanggar hukum. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan akan membela Aiman dan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Mapolda Metro Jaya, Jumat malam. Aiman diperiksa sebagai saksi terkait ucapannya yang menyebut ada dugaan aparat tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman bersama sejumlah advokat dan relawan Ganjar Mahfud mempertanyakan kasus yang menjeratnya.
Sebab kritik dilontarkan untuk perbaikan institusi Polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas aparat dalam pemilu. Aiman menambahkan tak hanya ia yang menyampaikan kritik, sejumlah media massa juga menyampaikan kritik serupa terkait netralitas Polri. Demokrasi harus tetap tumbuh di pemilu yang netralitas menjadi isu yang sampai detik ini terus menjadi kekhawatiran, dan ketika saya menyampaikan kekhawatiran itu, mengingatkan, mengkritisi, maka apa yang saya dapatkan adalah proses yang berujung pada pidana. Tentu ini masyarakat yang bisa menilai. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyatakan pemeriksaan Aiman sebagai saksi selama 12 jam hingga penyitaan ponsel menunjukkan pelanggaran proses hukum. Hasto juga menyatakan pemilu itu rakyat yang berdaulat. Jangan bawa pemilu sebagai pertarungan antara kedaulatan rakyat versus ambisi penguasa. Adapun penyitaan ponsel Aiman merupakan tindakan intimidasi aparat untuk membungkam suara kubu Ganjar Mahfud. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya akan terus membela Aiman dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami akan bela Aiman. Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya. Maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap, bukan memeriksa, tapi silakan Anda punya hak jawab. Itulah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan dalam era reformasi. Tim Ganjar Mahfud hari ini akan mendampingi. Kita akan tanyakan pada penegak hukum, apa sebenarnya yang terjadi. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, penyidik menyita ponsel Aiman dengan dalih untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Meski Aiman keberatan, Aiman bersikukuh akan melindungi identitas narasumber yang memberikannya informasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Pembela Demokrasi Indonesia 02 yang mewakili 3 aktivis penggugat membacakan gugatan melawan hukum terhadap 2 pihak tergugat, yaitu KPU dan Anwar Usman di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI 02, Patra MZ, membacakan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 2 pihak tergugat, yaitu KPU dan Anwar Usman. Dalam gugatannya, Patra MZ mengatakan KPU dan Anwar Usman telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Bagaimana kita tahu? Tergugat, yakni KPU, telah menerima pendaftaran Saudara Gibran selaku cawapres sebelum peraturan KPU mereka ubah. Selaku pribadi, semestinya Anwar Usman dia tahu undang-undang kekuasaan kehakiman sehingga dia tidak memeriksa dan memutus perkara nomor 90 di MK. Karena ada konflik kepentingan. Dan MK Majelis Kehormatan sudah memberi putusan bahwa yang bersangkutan melanggar kode etik. Para penggugat juga meminta pengadilan agar menghukum KPU untuk menghentikan proses pencalonan Prabowo Gibran karena proses itu menyalahi peraturan KPU yang berlaku. Para tergugat dituntut membayar ganti rugi material 1 juta rupiah dan ganti rugi imaterial 1 triliun rupiah atas kerugian yang diderita para penggugat. Dari Jakarta, Widya Bayujati melaporkan. Menghadirkan harga kebutuhan pokok yang stabil dan membuka lapangan pekerjaan baru untuk ibu rumah tangga menjadi harapan warga di Kampung Bebek, Kelurahan Angke, Jakarta Barat. Aspirasi ini disampaikan warga kepada Dian Mirza, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo saat bazar murah di kampung mereka. Warga Kampung Bebek, Kelurahan Angke di Tambora, Jakarta Barat sangat antusias dapat membeli minyak goreng murah yang digelar Dian Mirza, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo.
Digelar di Gang 11, warga juga ditraktir makan jajanan dari para pelaku UMKM. Sejumlah harapan disampaikan warga kepada Dian Mirza, diantaranya lapangan pekerjaan baru, air bersih, dan Partai Perindo dapat memperjuangkan kestabilan harga kebutuhan pokok. Untuk kedepannya mudah-mudahan bisa membuka lapangan pekerjaan terutama buat ibu-ibu seperti ibu rumah tangga gitu. Ya saya bilang mudah-mudahan Partai Perindo diberikan amanah, saya diberikan amanah juga. Kami pingin sekali program-program yang baik-baik yang sudah kita lakukan selama kampanye dan juga canvassing masih bisa terus. Khususnya UMKM ada gerobak Perindo kan ya, kita pengen terus itu ada. Selain di Gang 11, warga di Jalan Jembatan 2 Barat juga dilayani dengan bazar minyak goreng murah. Warga mendoakan Dian Mirza dapat menjadi wakil rakyat dan memperjuangkan aspirasi warga. Nama kita orang susah, kerjaan inilah kuli, cuci gosok. Kalau kan untuk nggak cukup buat makan sehari-harinya gitu, buat bayar kontrakan, bayar apa. Semoga PT Perindo bantu rakyat kecil gitu aja. Amin ya, semoga semangat gitu ya, sukses ya. Sangat membantu ya, kalau bisa jangan minyak aja ya, kalau bisa ada beras, ada gula ya kan, soalnya gula sekarang mahal banget kalau buat aku. Dian Mirza juga mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 di TPS dan memilih Partai Perindo dan calegnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional tahun 2024, prajurit dan Persit Yonif 305 Tengkorak bersama Polres Karawang menggelar aksi sosial dengan tema Kami Peduli Gizi di Karawang. Tanggal 25 Januari 2024 sengaja dipilih oleh Komandan Batalion karena memang hari tersebut bertepatan dengan Hari Gizi Nasional. Dalam kegiatan ini disiapkan santapan bergizi gratis bagi masyarakat yang kurang mampu yang berada di seputaran rumah makan dukun. Turut dibagikan setidaknya 100 buah paket sembako dan juga pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang hadir. Masyarakat berharap agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin dan juga terus-menerus oleh TNI Polri di daerah mereka. Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI kembali melepas 259 calon pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan Senin pagi. Para calon pekerja migran Indonesia nantinya akan ditempatkan di berbagai sektor pekerjaan seperti manufaktur dan perikanan. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan melalui sistem G2G, Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia kembali melepas 259 calon pekerja migran ke Korea Selatan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin pagi. Sebelum diberangkatkan, pekerja Indonesia yang akan dipekerjakan di luar negeri ini diberikan pelatihan orientasi dan keterampilan. Sebagai penyumbang devisa negara terbanyak, pemerintah juga mempersiapkan para pekerja migran menjadi duta bangsa yang nantinya sebagai dukungan moral dan semangat. Program support ini untuk pembeda bahwa bekerja dengan resmi, bekerja dengan prosedural luar negeri adalah hak yang sepenuhnya difasilitasi negara, dan kalau dilakukan secara baik, mereka benar-benar kita siapkan menjadi duta bangsa. Setiap tahunnya penempatan PMI di Korea Selatan terus mengalami penambahan. Di 2024 ini BP2MI berharap dapat memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hendra dan rekan saya Yasmin Atania. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya. Salah satu SPBU di kawasan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat terbakar. Tak hanya membakar satu mesin pengisian BBM, kebakaran juga melahap satu unit sepeda motor warga yang usai mengisi BBM. Kobaran api seketika membesar melahap salah satu SPBU di kawasan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat Senin dini hari tadi. Tak hanya meludeskan satu mesin pengisian BBM di lokasi, tetapi api juga membakar sebuah sepeda motor usai mengisi BBM. Takut akan terjadi ledakan, petugas SPBU mencoba memadamkan api dengan apar. Namun api justru semakin membesar. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan upaya pemadaman. Setelah 1 jam, api akhirnya dapat dipadamkan dengan mengerahkan 5 unit mobil damkar. Menurut salah satu petugas SPBU, api pertama kali muncul dari sepeda motor usai melakukan pengisian BBM. Diduga kebakaran tersebut berasal dari korsleting listrik di bagian mesin sepeda motor yang menimbulkan percikan api hingga menyambar ke mesin pengisian di dalam SPBU. Ini tadi pengisian udah beres, setelah jarak 1 meter atau jarak 1,5 meter, itu motor posisi sela langsung menyala. Kita nyamber ke busi, apa gimana saya nggak tahu, udah posisi sela langsung menyala. Posisi kan ini miring ya, ini miring, mungkin dia jatuhnya posisi terbakar, dia kiri motornya langsung dilempar ke kanan begitu, langsung menyambar ke pompa. Sementara itu, guna dimintai keterangannya lebih lanjut, petugas SPBU bersama security dan pengendara sepeda motor yang berada di lokasi langsung diamankan polisi. Kini kasus kebakaran tersebut ditangani Kepolisian Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terbakar. Tangis pemilik rumah pecah saat melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Sebuah rumah di Jalan Batu Gua, Kelurahan Taba, Jemekeh, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terbakar. Rumah yang mayoritas terbuat dari kayu itu dengan cepat dilalap api hingga rata dengan tanah. Tidak hanya itu, satu unit sepeda juga ludes terbakar. Pemilik rumah yang hendak pergi berjualan durian menangis saat melihat rumah dan barang berharganya tak bisa diselamatkan. Sementara warga sekitar tidak bisa berbuat banyak untuk memadamkan api karena terkendala peralatan dan di sekitar lokasi tidak ada petugas pemadaman. Kebakaran kali ini diduga akibat korsleting listrik. Apa aja yang terbakar di rumah kita? Banyak, semuanya terbakar. Kita tidak bisa menyelamatkan satu pun. Korban berharap kepada pemerintah agar dapat membantu mereka mendapatkan tempat tinggal baru. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Hujan deras di wilayah puncak Gunung Semeru mengakibatkan banjir lahar menerjang aliran sungai di Desa Jugosari, Lumajang. Meski begitu, penambang pasir nekat tetap beraktivitas di jalur aliran lahar tersebut. Banjir lahar akibat hujan deras mengalir dari Gunung Semeru dan menerjang daerah aliran sungai Leprak di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar hujan membawa material vulkanik berupa pasir dan bebatuan yang mengendap di puncak Gunung Semeru. Meski demikian, sejumlah penambang pasir masih nekat beraktivitas di jalur aliran lahar, padahal sudah diperingatkan oleh petugas. Akibat banjir lahar hujan ini, sebuah truk tambang pasir terjebak di tengah jalur aliran lahar saat menaikkan muatan. Warga sempat panik dan berlari akibat derasnya banjir lahar ini. Ya lari, Pak. Lari semua? Ya, itu Bapak suami saya ketika di situ belum ngisi, udah banjir. Banjir. Dibanding yang kemarin, lebih besar mana itu? Yang besar ini. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, banjir lahar hujan terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 32 mm selama 2.580 detik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.
Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Setelah melakukan pencarian selama lebih dari 24 jam, tim SAR gabungan dari BPBD berhasil menemukan 13 orang warga yang tersesat selama 2 hari di Gunung Pangrango, Bogor, Jawa Barat. Ke-13 warga tersebut ditemukan pada Senin pagi dalam keadaan sehat. Tim SAR gabungan dari BPBD, pemadam kebakaran TNI Polri yang dibantu oleh masyarakat sekitar berhasil menemukan 13 warga yang hilang di Gunung Gede Pangrango, Bogor, Jawa Barat sejak Sabtu lalu. 13 orang warga tersebut naik ke Gunung Gede Pangrango melalui jalur pendakian Cilengsi, Desa Cibeduk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Saat ditemukan, korban dalam keadaan lemas dan langsung diberi pertolongan oleh petugas. Menurut pengakuan salah satu korban kepada polisi, ke-13 warga itu naik ke Gunung Gede Pangrango untuk berziarah ke makam leluhur yang dianggap keramat di atas gunung. Rata-rata orang sini, mereka untuk tujuan mereka adalah melakukan ziarah ke tempat yang dianggap mereka keramat, dipercaya untuk bisa mendapatkan sesuatu. Mereka melakukan ziarah ke tempat tersebut. Mungkin karena mereka pas pulangnya malam, mereka tersesat. Sebelumnya, Sabtu 27 Januari, 13 orang asal Bogor naik ke Gunung Pangrango sekitar jam 4 sore. Pada hari yang sama, warga ini sempat kontak dengan keluarga yang tinggal di Ciawi. Namun pada malam hari hingga Minggu pagi, para warga ini hilang kontak, hingga pihak keluarga meminta bantuan pihak kepolisian dan lainnya melakukan pencarian. Proses pencarian sempat dihentikan karena terkendala cuaca. Hingga pada Senin pagi pencarian dilanjutkan dan sekitar pukul 10 pagi petugas berhasil menemukan 13 orang warga yang tersesat di Gunung Gede Pangrango dalam keadaan lemas. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar nonton bareng pertandingan Timnas Sepak Bola Indonesia melawan Australia di Plaza Kemenpora, Jakarta Pusat. Ribuan pendukung terlihat antusias melihat perjuangan skuad Garuda dalam fase 16 besar Piala AFC Asian Cup 2024 di Qatar. Ribuan supporter Timnas Indonesia nonton bareng Timnas Indonesia melawan Australia di Plaza Kemenpora, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari Minggu 28 Januari. Nobar juga diikuti jajaran PSSI, diantaranya Dirtek PSSI Indra Safri dan pelatih Bima Sakti. Meski Timnas Indonesia kalah telak dengan skor 4-0, supporter tetap bersorak-sorai menyuarakan dukungan pasca ditiupnya peluit panjang. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo lantas memberi apresiasi kepada skuad asuhan Sintayong karena berjuang melawan Australia yang memiliki peringkat FIFA ke-25 sedunia. Dan Australia ini tim peringkat 25 ya. Jauh sekali, kita ada di 144 dan ini saya apresiasi ke seluruh tim pelatih dan atlet dan juga PSSI karena saya rasa transformasi sepak bola sudah mulai terlihat secara perlahan menuju ke arah yang lebih baik. Dan jadikan momentum kita masuk 16 besar Piala Asia untuk bisa kita jadikan momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Dan saya melihat juga antara PSSI dan Kemenpora dan pemerintah umumnya semakin terjadi kolaborasi yang semakin baik. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan PSSI sudah semakin baik, momentum bersejarah Indonesia lolos 16 besar diharapkan jadi kebangkitan sepak bola Indonesia. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, tim U20 Indonesia mempersiapkan diri menjelang laga uji coba lawan Uzbekistan U20. Menjelang laga ini, pelatih skuad Garuda Nusantara Indra Syafri menyebut tidak ada persiapan khusus. Tim U20 Indonesia berlatih di lapangan Senayan Jakarta pada Senin malam menjelang laga uji coba melawan Uzbekistan U20. Total 30 pemain mengikuti menu latihan yang diberikan.
Pelatih skuad Garuda Nusantara Indra Syafri menyebut tidak ada persiapan khusus yang dilakukan untuk melawan Uzbekistan. Selain itu, Indra Syafri juga mengatakan akan merotasi pemainnya setelah kalah 1-2 dari Thailand U20 pada laga uji coba pertama. Menurutnya ini kesempatan yang tepat untuk mencoba banyak pemain. Sudah dibilangin, ini adalah pertandingan untuk mencoba pemain. Jadi oleh sebab itu, sama dengan kemarin babak pertama, kita main dengan susunan pemain yang lain dan babak kedua kita mengganti dengan pemain-pemain yang lain. Itu pasti. Enggak ada, biasa saja. Yang jelas kami melaksanakan roadmap yang kami punya, priorisasi yang kita punya, dan ada 2 kali uji coba 26 dan 30, dan di situ kita melakukan priorisasi, dan itu saja. Yang spesifik dalam rangka menghadapi Uzbek nggak ada. Kita konsen ke tim kita. Skuad Garuda Nusantara menjalani laga uji coba sebagai bagian dari pemusatan latihan yang dimulai sejak Desember 2023. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan tim yang akan menghadapi sejumlah agenda tahun ini, yaitu Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan tujuan akhir Piala Dunia U20 2025. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ade Supriyatna, Sadu Santo, iNews melaporkan. Putra mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengkritik keras Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan mengancam menggulingkannya. Informasi dari mancanegara akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan Yasmin Atania. Pemirsa, putra mantan Presiden Filipina Sebastian Duterte dilaporkan telah mengkritik keras Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan memintanya untuk mengundurkan diri. Kedekatan Marcos dengan pemerintah Amerika Serikat semakin memperuncing perpecahan politik di Filipina. Go back to work, refresh. Now romantic. And romantic. Putra mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Sebastian Duterte yang juga menjabat sebagai wali kota Davao, belum lama ini menuduh Presiden Marcos Jr. sebagai sosok yang pemalas dan jahat. Dalam hal kebijakan luar negeri misalnya, Marcos Jr. semakin mempererat hubungan dengan Amerika Serikat. Sementara keluarga Duterte diketahui memiliki kedekatan dengan Cina. Keluarga Duterte yang berbasis di Pulau Mindanao juga memprotes upaya rekonsiliasi dengan pemberontak komunis yang digagas Presiden Marcos Jr. Marcos Jr. juga dituduh menghentikan kebijakan anti narkotika yang sebelumnya gencar dilakukan oleh Duterte. Belum ada komentar langsung dari pihak Marcos Jr., sedangkan Sara Duterte, wakil Presiden Filipina yang juga saudara kandung Sebastian, mengatakan kritikan tersebut didasari rasa cinta terhadap saudaranya, serta reaksi keras atas perlakuan tercela yang diterima Sara Duterte dari sejumlah orang dekat di lingkaran Presiden Marcos Jr. Pemirsa, para Menteri Luar Negeri ASEAN menghadiri jamuan makan malam selamat datang pada hari Minggu di Luang Prabang, Laos. Laos tahun ini mengambil alih jabatan ketua bergilir ASEAN di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan kekerasan di Myanmar pasca kudeta militer. Dalam pertemuan ini, Myanmar tetap diundang meski bukan Menteri Luar Negerinya yang hadir. Keputusan ASEAN untuk tidak mengundang political level Myanmar tetap diberlakukan. Kali ini Myanmar memutuskan untuk mengirim wakil pada tingkat non-political level, yaitu Permanent Secretary dari Kementerian Luar Negeri Myanmar. Sekali lagi, Myanmar hadir pada non-political level. Banyak negara anggota terjebak dalam perselisihan maritim dengan Cina seputar klaim kedaulatannya di hampir seluruh Laut Cina Selatan, salah satu jalur perairan terpenting di dunia untuk pelayaran. Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam semuanya memiliki klaim masing-masing atas pulau-pulau, terumbu karang, dan sumber daya bawah laut di wilayah tersebut. Sedangkan Indonesia menyatakan keprihatinannya atas pelanggaran yang dilakukan Beijing terhadap zona ekonomi eksklusif di perairan ini.
Para Menteri Luar Negeri berkumpul di Luang Prabang, Laos untuk pertemuan tingkat tinggi pertama tahun ini. Banyak pihak pesimistis ASEAN bisa menghadapi tantangan terbesar di kawasan Asia Tenggara dan sekitar. Pemirsa, sementara itu, Uni Eropa mengatakan pihaknya akan menunjuk para ahli independen untuk melakukan audit terhadap Badan Pengungsi Palestina di PBB. Audit dilakukan untuk memastikan bahwa staf UNRWA tidak terlibat dengan Hamas. Dalam jumpa pers di Brussels, Belgia, hari Senin, juru bicara Ketua Komisi Uni Eropa, Erik Mamer, kepada wartawan menyampaikan upaya audit yang akan dilakukan Uni Eropa terhadap UNRWA melalui pertunjukan sejumlah ahli. Blok yang beranggotakan 27 negara ini adalah salah satu donor terbesar bantuan kemanusiaan dan juga pembangunan untuk warga Palestina di Gaza. Namun mereka tidak dijadwalkan untuk melanjutkan pendanaan kepada UNRWA setelah bulan Februari. Israel menuduh puluhan pegawai UNRWA mengambil bagian dalam serangan Hamas pada bulan Oktober yang memicu perang dan memicu ketidakstabilan di Timur Tengah. We can at any point, and these circumstances certainly warranted, request an audit. And this is a different audit to the investigation launched on the actual allegations. This is broader, and it concerns what we call the pillar assessment, which is the sort of understanding under which we work with UNRWA, and in particular, how UNRWA controls its activities and in order to ensure that its staff are not involved in terrorist. Sementara itu, pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga berdasarkan investigasi secara terbuka, transparan dan juga kredibel untuk mengetahui apa yang terjadi dengan UNRWA. Pemotongan dana dari negara-negara donor kepada Palestina yakini akan memadamkan semangat perdamaian setelah perang berlangsung selama 4 bulan. Menlu Retno mengatakan Indonesia mencermati dari dekat kondisi di Palestina setelah putusan Mahkamah Internasional pada pekan lalu. Pernyataan Retno Marsudi disampaikan di sela-sela pertemuan para Menlu ASEAN di Luang Prabang, Laos pada hari Senin. Indonesia menyayangkan ditangguhkannya dukungan keuangan kepada UNRWA oleh beberapa negara donor di saat para pengungsi Palestina sangat memerlukan bantuan. Investigasi yang terbuka, transparan, serta kredibel terhadap tuduhan keterlibatan beberapa pegawai UNRWA perlu dilakukan. Namun penundaan dukungan keuangan terhadap UNRWA merupakan collective punishment terhadap pengungsi. Kita kembali ke informasi di dalam negeri. Pemirsa, polisi Resort Padang Sidempuan menggagalkan penyelundupan 35 kg ganja. Penyelundupan barang haram ini dilakukan kurir menggunakan sepeda motor. Syahril Delimunti, warga desa Baringin, Kecamatan Panyambungan Timur, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara, ditangkap polisi di Jalan Lintas Sumatera oleh aparat kepolisian Resort Padang Sidempuan. Pemuda berusia 22 tahun ini tak berkutik setelah petugas mendapati 2 tas besar yang berisikan 32 bungkus narkotika jenis ganja kering siap edar. Terkuaknya penyelundupan ganja kering seberat 35 kg ini berdasarkan penyelidikan polisi. Sebelumnya petugas mendapatkan informasi akan melintasnya seorang pria yang akan menyelundupkan narkotika jenis ganja kering dari Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dan setelah dilakukan penyelidikan, kita temukanlah saudara SD ini sedang di atas sepeda motor membawa narkoba jenis ganja ini sekitar 32 bal yang berisikan di dalam 2 tas. Barang sendiri dari mana? Menurut keterangan dari terduga pelaku, saudara SD, bahwa barang ini adalah dari Penyambungan. Mandailing Natal. Mandailing Natal. Saat diinterogasi, tersangka mengaku dirinya diperintahkan mengantar barang haram tersebut ke salah seorang pengedar di kota Padang Sidempuan. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB menggelar aksi demonstrasi di depan gedung rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Jawa Barat. Mahasiswa menolak kebijakan ITB yang mengharuskan mahasiswa tidak mampu untuk membayar uang kuliah tunggal menggunakan pinjaman online.
Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung berdemonstrasi dengan membawa poster kecaman dari kampus ITB menuju gedung rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin sore. Aksi ini sebagai bentuk protes mahasiswa terkait kerjasama rektorat ITB dengan perusahaan jasa pinjaman online Dana Cita yang menerapkan skema pinjaman online bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Diketahui sebanyak 93 dari 137 mahasiswa masih memiliki tunggakan UKT. Untuk membantu tunggakan UKT mahasiswa yang tidak mampu, mahasiswa lainnya juga melakukan aksi penggalangan donasi. Begitu rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Ini sangat memberatkan, kami telah mengusahakan ragam advokasi lainnya. Namun Bapak Ibu rektorat masih belum mendengar, maka dari itu kami memutuskan untuk bisa turun aksi menggeruduk gedung rektorat pada siang hari ini. Para mahasiswa juga mengeluhkan pihak ITB yang dinilai mempersulit mahasiswa tidak mampu dalam menurunkan biaya UKT tiap semesternya. Ya berarti UKT-nya nggak pernah turun gitu ya? Nggak pernah turun, 12,5 juta terus. Padahal meskipun udah diajukan keringanan gitu. Tiap semester saya ajukan dan banyak juga kawan-kawan saya sudah mengajukan, tapi walaupun saya tahu juga kondisi finansial mereka 11-12 sama saya, susah, tapi tetap saja 12,5 terus. Minim sekali saya dengar cerita bahwa saya UKT saya kecil, 8 gitu ya, minim sekali. Dengan adanya aksi ini, para mahasiswa berharap pembayaran UKT bagi mahasiswa tidak mampu mendapat solusi lain selain pinjaman online yang dinilai memberatkan mahasiswa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Roti Gambang Bogor, salah satu roti zaman dulu yang lebih dikenal dengan sebutan roti bantalan rel kereta. Roti gambang berbentuk mungil dengan taburan wijen ini juga masuk dalam daftar 50 roti terbaik di dunia. Roti Gambang Saarina merupakan makanan tradisional zaman dulu yang saat ini masih digemari oleh warga. Usaha rumahan yang dirintis pasangan suami istri Cecep Solihin dan Desi Hapitalia sejak tahun 1998 ini terletak di Kampung Babakan Sirna, Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Roti gambang berwarna coklat lembut berbahan dasar gula pasir, terigu, soda kue, kayu manis, dan margarin ini dibuat kekinian dengan bentuknya yang kecil dan taburan wijen di atasnya. Roti yang disajikan ini memiliki dua varian rasa, yakni roti gambang original dan roti gambang keju. Roti gambang dikenal dengan cita rasa yang manis dan enak. Makanya tak heran cita rasa roti gambang ini memang sangat nikmat, sehingga banyak digemari warga. Anak-anak setempat pun suka diajak membantu membuat cemilan lezat yang satu ini. Bahkan mereka kerap berjualan berkeliling ke permukiman warga di Kota Bogor. Jadi saya emang dari kecil suka makan gambang. Rasanya sih enak ya, enak banget, ada yang original sama yang keju. Kalau saya lebih sukanya yang rasa keju. Capek. Seru gak? Seru atuh. Seru. Muter ke komplek. Emang setiap hari jualannya atau gimana? Setiap hari. Setiap hari. Kayu manisnya mungkin ya beda sama kalau yang keju, isinya ada kejunya, varian yang kalau original polos, tapi kayu manisnya dua-duanya khas terasa. Roti gambang ini tidak menggunakan bahan pengawet dan dijual dengan harga sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 saja. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Nah, Camar udah pernah coba belum rotinya? Kebetulan belum nih, apalagi ternyata itu di Bogor ya, dekat rumah kamu ya. Kayaknya saya harus coba nih. Harus coba, rasanya tuh enak banget, memang sudah salah satu ciri khas Bogor. Next time aku ajak ya ke sana. Oke, dan harganya juga murah ya, Smina, 10 sampai dengan 20.000. Jadi ramah di kantong ya. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhir kata saya Smina tadi ya. Dan saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.